Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang belum, terutama bagi yang bertanya harus subscribe dan kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Aku suntik KB yang 1 bulan, tapi sudah kelewat 2 minggu. Bulan ini belum haid. Kenapa ya Bu? Dan apa boleh belum punya anak disuntik KB 1 bulan? Aku umur 22 tahun, baru nikah 4 bulanan. Apakah boleh suntik KB? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini suntik KB 1 bulan. Telat sudah 2 minggu ya. Setelah sudah 2 minggu, bulan ini belum haid. Kenapa? Jadi itu tidak haidnya itu bisa karena suntik KB-nya ya. Suntik KB 1 bulan. Memang efek dari suntik KB 1 bulan, ada yang haidnya normal, ada yang tidak haid seperti itu ya. Ada yang haidnya jarang seperti itu, ataupun ada haidnya hanya flek-flek seperti itu. Itu bisa karena pengaruh dari suntik KB. Terus kemudian, apakah boleh belum punya anak disuntik KB 1 bulan? Memang kalau yang terbaik itu, kalau KB seperti ini, KB hormonal seperti itu, sebaiknya harus punya anak dulu ya, untuk antisipasi nanti agar tidak terjadi kesulitan dalam kehamilan seperti itu. Terus kemudian pertanyaannya lagi, sudah ya, aku umur 22 tahun, baru nikah 4 bulanan, apakah boleh suntik KB ya? Jadi jawabannya memang sebaiknya punya anak dulu. Tetapi memang kalau ingin suntik KB itu yang bagus memang 1 bulan ya. Kalau belum punya anak itu tidak boleh memakai suntik KB yang 3 bulan ya, karena dikhawatirkan akan terjadi kesulitan ya, kesulitan dalam kehamilan nanti ya. Jadi hamilnya menjadi lama seperti itu ya. Jadi kalau suntik KB yang 1 bulan, insya Allah itu tidak lama ya kalau hamilnya. Ataupun bisa memakai KB yang tanpa hormonal seperti kondom, seperti itu juga tidak apa-apa. Ataupun memakai KB IUD ya, KB tanpa hormonal ya, pasang spiral seperti itu juga boleh ya. Jadi nanti kalau IUD-nya dilepas itu bisa langsung hamil ya. Jadi bisa langsung program hamil seperti itu, tidak ada hormonnya, ataupun KB kondom seperti itu ya. Terserah ibu. Tetapi kalau suntik KB yang 1 bulan insya Allah masih aman ya. Tetapi yang terbaik memang harus sebaiknya punya anak dulu ya, baru KB ya, untuk antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan nanti terjadi hamilnya lama seperti itu ya. Jadi untuk antisipasi memang sebaiknya setelah punya anak baru KB ya, KB hormonal, ataupun bisa KB alamiah seperti itu, KB kalender, tetapi memang tingkat kegagalannya besar seperti itu ya. KB kalender ataupun KB ini ya, suhu basal, KB alamiah ya, atau pantang berkala, jadi pada waktu masa subur tidak berhubungan seperti itu. Tetapi memang itu kegagalannya besar. Kalau ingin yang misalkan menundanya memang benar-benar ingin menunda, itu jadi tidak efektif ya untuk yang alamiah itu, karena bisa saja sering terjadi kegagalan seperti itu ya. Jadi kalau ingin ada lagi KB yang tanpa hormon seperti yang tadi saya sebutkan, kondom ataupun IUD seperti itu. Tetapi kalau memang suntik KB 1 bulan itu juga insya Allah masih aman seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat untuk yang ini ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lepas KB suntik 3 bulan sudah 7 bulan. Dan mulai tanggal 29 Februari saya keluar flek hampir 2 minggu. Sesudah itu keluar darah lagi tanggal 15 Maret hingga sekarang. Apa itu normal? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya. Tapi silakan tambah subscribe dua ini, terutama bagi yang bertanya ataupun yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Jadi ini sudah lepas KB 3 bulan, itu sudah 7 bulan. Tanggal Februari itu keluar flek-flek 2 minggu. Sesudah itu keluar darah lagi tanggal 15 Maret. Jadi flek-flek ya, apakah itu normal? Jadi kalau flek-fleknya hanya sedikit, jadi itu hanyalah karena ketidakseimbangan hormon ya, karena semula hormonnya ini ya naik ya, hormon progesteronnya naik karena ikut suntik KB 3 bulan itu menyebabkan tidak haid seperti itu ya. Terus kemudian ini terjadi lagi flek-flek, itu bisa karena ketidakseimbangan hormon. Penyebabnya bisa saja karena suntik KB yang lalu, dan juga kecapean ataupun stres seperti itu bisa menyebabkan hal ini ya. Jadi terus kemudian bisa saja menjelang terjadi kehamilan seperti itu. Jadi misalkan sekarang terjadi flek-flek seperti itu sedikit, terus kemudian ini tanggal 15 Maret sampai sekarang ini berarti sudah berapa hari, sudah pada saat bertanya ini ya, pada saat bertanya masih 1 minggu, jadi masih insya Allah masih normal ya. Tetapi kalau hingga sekarang masih terjadi, bisa dicoba untuk diperiksakan ya, diperiksakan. Jika sangat mengganggu ataupun ibu merasa lemas, itu sesuatu tanda anemia ya, karena keluar darah tersebut, maka bisa diperiksakan, nanti akan diberikan terapi ya, obat untuk penghentinya seperti itu. Bisa merupakan pertanda menjelang kehamilan. Jadi coba dilihat apakah ibu nanti bulan berikutnya bisa saja terjadi kehamilan dan bisa saja tidak ya, itu merupakan suatu kemungkinan saja. Oke, terus sekian dulu jawaban pertanyaan ini, terima kasih. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya, kemarin saya USG, usia kandungan saya 8 minggu, tetapi belum kelihatan janinnya, tapi kantongnya udah besar, kira-kira normal enggak Bu? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya, tapi silahkan tombol subscribe dulu di bawah ini, terutama bagi yang bertanya ataupun yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Jadi gini ya, jadi USG kandung usia kehamilan 8 minggu, janinnya belum ada, tetapi kantongnya itu besar, lebih besar, itu bisa-bisa terjadi hamil kosong ya. Jadi ini perlu hati-hati ya. Terus kemudian apa yang perlu dilakukan ibu? Jadi nanti bisa kontrol USG seperti itu. Kalau sekarang meminum vitamin yang diberikan, meminum penguat kandungan yang diberikan, terus kemudian istirahat cukup, gizi ibu hamil diperhatikan, terus cukup air putih seperti itu ya, cukup istirahat seperti itu. Nanti kontrol lagi USG ya, USG nanti bisa ditunggu 2 minggu ataupun USG pada saat usia kehamilan 12 atau sampai dengan 14-an minggu ya. Kalau pada saat usia kehamilan 12 sampai dengan 14 minggu itu belum ada janin, maka bisa dipastikan ibu mengalami hamil kosong seperti itu ya. Kalau misalkan 2 minggu lagi USG-nya, maka misalkan belum ada janin, itu juga bisa mengarah ke hamil kosong dan bisa ditunggu sampai usia kehamilan 12-an sampai 14-an minggu, nanti bisa USG ulang seperti itu ya. Oke, sekian dulu jawaban dari saya untuk pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.